alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang kelak di hari kiamat akan menjadi sayyidu waladi Adam, menjadi tuannya seluruh anak Adam, yang syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia membutuhkan syafaat beliau, semoga kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia yang fana untuk menghambakan diri kita kepadanya. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-7 di bulan kelahiran beliau, yaitu bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, di mana di bulan kelahiran beliau hendaknya lah kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat beliau untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, juga kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau. Beliau telah bersabda dalam salah satu hadisnya, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan keistimewaan bisa duduk dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah aktsarum alayya salatan, mereka yang paling terbanyak membaca sholawat kepadaku. Semakin banyak kita bersolawat kepada beliau, tentu di hari kiamat nanti kita akan semakin dekat bersama beliau, dan kita berharap semoga kita selaku umatnya yang merindukan berjumpa dengan beliau, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan untuk bisa bertemu dengan beliau dan berkumpul dengan beliau di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau yang apabila kita meminumnya maka untuk selamanya kita tidak akan pernah merasa dahaga lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan di dalam kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Qushini rahimahullah ta'ala, diterangkan wahbub nabiyyaka sum'a'udim qadrah wa bkhal bidini kama yurabika ma'asam.
cintailah nabimu yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian agungkanlah pangkat nabinya, derajat nabinya, dan pelitkanlah agamamu, karena sesungguhnya memelitkan agama tidak dipandang dosa oleh agama. Akan tetapi yang dipandang dosa oleh agama adalah apabila kita memelitkan harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita, tidak dibelanjakan di jalan Allah atau dipelitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam keterangan tersebut ada beberapa cabang perbuatan iman yang apabila kita mengamalkannya, kita merealisasikannya atau mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka niscaya akan menjadi sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebenarnya cabang perbuatan iman itu jumlahnya ada 77 cabang perbuatan iman. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah wa afdaluha qawluhu la ilaha illallah wa adnaha al-imatatul aj'anil tariq. Kata beliau, iman itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Dari 77 cabang perbuatan iman, yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa adalah ucapan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari 77 cabang perbuatan iman adalah al-imatatul aj'anil tariq, membuang duri di jalanan. Ma'asyiral muslimin, hendaknya lah kita selaku orang-orang yang beriman berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita mengharapkan iman yang ada di dalam hati kita ingin menjadi sempurna. Karena apabila imannya sempurna, tentu kelak di hari kiamat iman Islam kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara cara kita, usaha kita untuk menyempurnakan keimanan kita adalah dengan cara menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah di hati kita kepada junjungan kita yang mulia kekasihnya Allah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membuktikan kecintaan kita kepada beliau di antaranya dengan mentaati segala perintah beliau, dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, dengan melaksanakan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau, dengan berpegang teguh kepada sunnah beliau, juga kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4 yang telah mendapatkan petunjuk yang benar dalam urusan agama, juga dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Maka apabila semuanya itu kita amalkan, kita manifestasikan, kita buktikan, kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu insya Allah akan menjadi sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba telah mendapatkan kecintaan Rasulullah, maka tentu ia akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan apabila kita sudah mendapatkan kecintaan Rasul dan Allah, telah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya, maka tentu Allah akan mengampuni, menghapus, melebur seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan Allah akan menjadikan kita di alam akhirat nanti sebagai ashabul jannah, sebagai para penghuni sorga, di mana seluruh para penghuni sorga di dalam sorga mereka akan menikmati berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang tidak tara, kenikmatan-kenikmatan yang tidak banding, kenikmatan yang sangat agung, yang sangat mulia, yang telah disediakan oleh Allah di dalam sorga. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam sebuah hadis qudsi, inni a'datu li ibadis shalihin ma la ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Sesungguhnya aku, kata Allah, benar-benar telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh, untuk hamba-hambaku yang menyempurnakan keimanannya dengan bertakwa kepadaku, menjalankan perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku. Aku telah menyediakan di dalam sorga untuk mereka kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga,
kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan itu sudah ada dan dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, juga menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bahkan menurut keterangan dalam salah satu hadis, beliau telah bersabda, "Man ahabba man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan, yang mengamalkan sunnahku, apa yang telah aku ajarkan, apa yang telah aku contohkan, apa yang telah aku perbuat, diikutinya, diamalkannya di dalam kehidupannya sehari-hari, maka sungguh ia benar-benar telah mencintai aku. Dan barang siapa yang benar-benar telah mencintai aku dan membuktikan kecintaannya kepadaku, maka kana ma'i fil jannah, adalah ia akan bersamaku nanti di dalam sorga. Itulah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian yang kedua, untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan cara wa'adzim summa adzim qadrahu. Kita diperintahkan untuk senantiasa mengagungkan pangkat Nabi di alam dunia ini. Tidak ada lagi pangkat yang paling tinggi melainkan pangkat Nabi yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya yang oleh Allah diangkat menjadi Nabi. Di mana menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala, bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, ada 315 orang yang diangkat menjadi rasul. Dan dari 315 orang yang diangkat menjadi rasul, ada 5 orang yang diangkat oleh Allah menjadi para nabi ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pengertian Nabi dengan Rasul sedikit berbeda, walaupun sama-sama menerima wahyu dari Allah. Menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa yang disebut Nabi itu adalah Zakarun Hurrun uhiya ilaihi walam yu'mar bitablighihi. Seorang laki-laki yang merdeka, yang dipilih oleh Allah, yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi, yang diberi wahyu oleh Allah, akan tetapi ia tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia di alam jagat raya. Mereka hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya masing-masing. Itulah yang disebut Nabi. Sedangkan yang disebut Rasul adalah Zakarun Hurrun uhiya ilaihi wa umira bitablighihi, adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang telah dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi Rasul, dan ia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia di alam jagat raya. Bahkan para Rasul itu diutus bukan hanya untuk golongan manusia, melainkan juga golongan jin. Mereka didakwahi oleh para Rasul, karena memang manusia dan jin dua-duanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk memegang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kemudian yang ketiga, untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah adalah dengan cara kita memelitkan agama kita. Maksudnya adalah, jangan sekali-kali agama Islam satu-satunya agama yang hak, yang diridhoi oleh Allah, yang di hari kiamat Allah hanya akan menerima agama Islam. Jangan sekali-kali agama Islam ini ditukar dengan harta, tahta, dan wanita, digadaikan. Yuk kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita
agar kita meninggal dunia dengan membawa iman juga dengan beragama Islam. Hal ini sebagaimana dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran, surat yang ketiga, Ali Imran, juz 4 ayat 102. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang di hatinya ada iman, hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah. Sampai kapanpun iman yang ada di dalam hati kita tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali apabila diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu telanjang, pakaian iman adalah takwa. Artinya iman kita bisa sempurna apabila sudah dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 85, Allah menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama, menganut agama, memegang agama selain agama Islam, kata Allah dalam ayat ini, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini yuqbala fi'il mudhari. Di awal kalimat kemasukan huruf yang menasabkan yaitu an. Maknanya adalah nafyul istiqbal, meniadakan untuk zaman selamanya. Artinya selamanya tidak akan diterima darinya agamanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang akan menyesal, orang-orang yang akan celaka, orang-orang yang oleh Allah akan dijadikan bahan bakar api neraka untuk selama-lamanya, karena dia mati tidak membawa iman, karena dia mati tidak membawa agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita wariskan iman, Islam, ihsan, ilmu agama, akhlak yang mulia kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Yuk kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama Islam. Jangan sekali-kali kita membiarkan anak kita tidak ngaji. Jangan sekali-kali membiarkan anak kita tidak sholat. Maka orang tua yang membiarkan anaknya tidak belajar Quran, tidak ngaji, tidak sholat, orang tua yang seperti ini walaupun ahli ibadah, kelak di hari kiamat akan diseret, ditarik oleh anaknya masuk ke dalam neraka. Maka oleh karena itulah Allah berpesan dalam Al-Quran surat 66, yaitu surat At-Tahrim juz 28 ayat 6. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu, dari api neraka. Dengan apa kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka? Dengan pendidikan agama Islam yang telah dibawa, yang telah diajarkan oleh baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung para ulama masih ada, mumpung para kiai masih ada, mumpung para asatid masih ada, yuk kita titipkan anak-anak kita di pesantren agar mereka belajar ilmu agama. Jangan sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan datang setelah kita meninggalkan anak-anak yang buta dalam agama, kita meninggalkan anak-anak yang tidak bisa baca Quran. Maka ini akan menjadi kendala buat kita nanti di alam akhirat. Dan bagaimanapun juga mereka adalah anak-anak kita, mereka adalah darah daging kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukannya, apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok, untuk bekal kehidupan kita di alam kubur, di alam mahsyar, di hari kiamat, dan di alam akhirat. Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk perjalanan yang begitu panjang menuju alam akhirat? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha waspada, Allah Maha mengetahui, dan pengetahuan Allah tidak terbatas oleh apapun. Allah Maha waspada, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Semuanya akan dibalas oleh Allah nanti di alam akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar zarah, niscaya ia pasti akan melihat balasannya di dalam surga. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan atau berbuat dosa atau berbuat buruk walaupun sebesar zarah, pasti niscaya ia pun akan melihat siksaannya, balasannya di neraka. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.